Ada yang ngeliat saya heboh, ada yang teriak. Nah, saya udah langsung tusuk aja mas. Langsung tusuk. Ternyata yang kena tusuk malah pacar saya sendiri mas. Oh, Kena oke. tusuk sasarannya sebenarnya cowok itu Membabi buta tuh ya. membabi buta. Mungkin 3 kali tusukan gitu. Setelah itu cuman pandangan mulai gelap. Mulai gelap. Saya bilang sama istri saya, "Ah, ini di rumah sakit ya. Kok gelap ya? Apaan Pak, ini terang banget di ICU," katanya. Terang coba. Untungnya nih kata dokter nih mas, yang dokter spesialis mata, mungkin pasien ini si abang nih katanya badannya bagus. Kalau terlambat aja itu datang, mungkin saya katanya udah lewat. Ada karena mungkin saya sudah belajar jadi imam, sudah ikut pengajian, bahkan sudah bisa sedikit-sedikit mimpin baca yasin tahlil di rumah, di lingkungan kecil-kecilan gitu mas. Dengan keterbatasannya itu, Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dengan saya Andi Jejak Backpacker. Di malam ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang mempunyai kehidupan biasa di luar biasa maksudnya. Dimana narasumber saya ini adalah dulu seorang preman yang sudah tobat karena ada faktor X yang membuat dia berhenti dari kegiatan premannya itu. Nah, seperti apa kisah dari narasumber ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Amin. waalaikumsalam. Apa kabar Bang Amin? Baik, alhamdulillah Mas Andi. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi saya informasikan dulu bahwa Bang Amin ini punya keterbatasan dalam penglihatan ya. Belum 100% tapi 5% dia masih bisa melihat, artinya cuma siluet-siluet gitu aja. Siap. Ya. Oke, Bang Amin. Wah, saya sudah mendengar baru sedikit nih kisah perjalanan hidupnya Bang Amin, dan saya jujur aja terenyuhnya ada, bangganya ada, dan penasaran juga sih sama perjalanan hidupnya Bang Amin nih. Siap. Ya. Siap. Jadi Bang Amin ini dulu mantan preman ya, Bang. Mungkin bisa dibilang gitu kali Mas. Bisa bilang gitu. Bisa dibilang gitu. Di daerah mana waktu itu, Bang? Boleh sebut daerah atau gimana? Boleh. Mungkin di daerah Nah, yang kenal sama Bang Amin boleh nanti kalian komentar di kolom komentar ya. Siap. Oke, Bang Amin. Cerita-cerita dulu dong sama saya dan juga teman-teman Ale Jejak Backpacker di rumah nih, Bang. Siap. Gimana sih, Bang, awal mula Bang Amin bisa disebut sebagai preman? Awal mulanya mungkin sebelum saya keluar dari lembaga permasyarakatan di satu kota di Jakarta, mungkin Mas Yandi ya. Oke. Kejadiannya kira-kira saya lupa, mungkin waktunya udah mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu. Saya masuk kasus percobaan pembunuhan. Oke. Percobaan pembunuhan itu kejadiannya malam hari, menyangkut ke perempuan juga sih Mas. Oh, perempuan nih. Lebih tepatnya mungkin dulu pernah deket sama dia bertahun-tahun gitu. Pernah satu hari ketika saya berada di Papua, itu juga kenapa saya pergi ke Papua, ada kasus. Terus saya masih berhubungan tuh sama teman perempuan yang dekat sama saya itu. Cuman sering di hubungan yang jauh itu yang dibilang namanya apa sih Mas ya? LDR. LDR gitu kan. Saya mungkin karena masih jiwanya remaja banget, mungkin ya sekitar umur 18 atau 19 gitu, saya ingat saya. Hubungan jarak jauh itu saya sering curiga sama dia waktu saya di Papua. Singkat cerita, pulanglah saya dari Papua. Sekitar berapa bulan, saya tambah curiga nih. Selama saya nggak ada dari Papua itu, dia tuh sering ya main sama cowok-cowok lain. Main bukan tanda kutip seperti main apa, sering deket gitu. Rasa cemburu saya tuh berlebihan mungkin Mas dulunya, karena jauh, terus juga saya udah lama sama dia. Oke. Singkat citranya, waktu malam hari saya agak curiga. Memang di rumahnya itu
sering kita kumpul-kumpul teman cowok. Kebetulan dia pun ada kakak sama adiknya cewek-cewek juga, sering banyak teman-teman cowok pada ngumpul di rumahnya situ. Ceritanya saya curiga nih pada malam hari, memang udah SMS-nya atau teleponnya udah mulai mencurigakan lah. Dalam keadaan saya terkontaminasi minuman, saya dari rumah udah bawa senjata tuh mas. Oke. Saya dari rumah udah bawa senjata. Memang niat awalnya sih mau ngelukain si teman-teman cowoknya itu, yang saya curigain dia lagi deket selama saya dari Papua sama pacar saya lah, dibilang pacar saya itu. Singkat cerita, malam hari sekitar jam mungkin di atas jam 12-an, saya masuk lewat belakang rumahnya, lewat jendela rumahnya. Udah kayak orang maling lah, Bang Andi, udah kayak gitu masuk. Udah mabok, bawa senjata, masuk rumah orang lewat jendela rumah tuh. Dalam keadaan gelap, saya biasa kan memang pada main di ruang tamu tuh, di ruang tamu. Singkat ceritanya, pas saya udah senjata sajam udah saya pegang tuh mas. Terus kemudian saya nabrak lah di jalanan, di rumahnya itu ada yang ketendang atau apa, bangun, ada yang ngeliat saya heboh, ada yang teriak. Nah, saya udah langsung aja mas, langsung tuh. Ternyata yang kena tuh malah pacar saya sendiri mas. Oh, Karena tuh sasarannya sebenarnya cowok itu banyak, bukan banyak sih, ada adiknya yang cowok kecil-kecil juga ada. Dalam keadaan gelap, heboh, terus saya langsung tuh mas. Tapi ternyata kena pacar saya sendiri. Membabi buta tuh ya. Membabi buta, mungkin 3 kali tusukan itu. Setelah itu, di situ pun malah sebenarnya saya nggak ngeh yang kena itu siapa. Mungkin karena udah banyak alkohol juga mas, udah emosi. Ya udah, saya langsung kabur lagi, lewat belakang lagi. Oke. Setelah itu saya ke kontrakan abang saya, senjatanya saya buang, sudah saya pulang ke rumah orang tua. Singkat ceritanya besokannya rame itu mas, sudah rame pada malam hari itu juga. Abang saya pun yang tadi saya samperin juga sudah datengin lagi tuh ke lokasi tempat yang tadi udah rame di lingkungan rumah itu. Ya besokannya sudah tuh udah langsung dateng pihak keluarganya dateng. Saya sih sebenarnya kena tipu juga mas, sebenarnya udah damai kata singkat ceritanya damai, nggak si perempuan ini juga nggak menuntut, keluarganya nggak menuntut. Ya nanti damai di kantor polisi, namanya kita masih remaja mas. Ya dipaksa juga sama keluarga, kita dateng tuh ketemu sama orang tuanya, orang tua yang pacar saya yang ketusuk tadi. Saat itu di kantor polisi udah damai sama si itunya juga, alhamdulillahnya nggak terlalu luka parah mas. Sudah datang juga, sudah dijahit, belakangnya nggak terlalu dalam lukanya, cuma ada tiga bekas tusukan, ada juga di kantor polisi di situ. Kemudian ditanya-tanya lah sama, setahu saya sekarang ya itu penyidik, dulu kita nggak tahu mas. Iya. Tanya udah damai, mamahnya juga kita udah pelukan, udah apa, sama si korban itu pun udah mereka pulang selesai. Saya mau pulang tuh, ada abang saya juga, ada keluarga saya, yuk pulang ya, udah selesai, udah hampir 1 hari tuh mas. Yang saya tahu sekarang berarti itu waktu itu saya di BAP, saya nggak tahu kalau itu. Iya. Ditanya, ternyata polisi itu sambil ngetik ya hasilnya. BAP ya. Iya. Habis itu udah selesai, mereka pulang, abang saya ngajak saya pulang juga. Nah terus polisinya bilang, ntar dulu, belum selesai, masih ada harus yang ditanyain dulu. Nah di situ mulai saya kaget tuh, akhirnya saya diinginepin dulu tuh mas. Oh di situ. Iya. Alasannya masih ada yang kurang. Ternyata langsung dimasukin sel tuh. Ya dari situlah teruslah akhirnya sampai dari kantor polisi, kejaksaan, sampai ke lapas lah mas, singkat ceritanya. Oh jadi itu sementara Bang Iwan juga belum tahu nih tuntutannya apa gitu ya? Belum tahu. Cuma memang udah dijeblosin aja ke dalam tuh. Iya, lebih ke arah kayak ketipu gitu. Udah selesai damai, nggak apa-apa kok. Awalnya sih disuruh damai di kantor polisi juga takut. Tapi ya sudahlah dengan paksaan, karena kita juga belum tahu apa-apa, masih remaja, kerjaan cuman mabok, main, begajulan gitu. Akhirnya ya udah kantor polisi, ternyata udah selesai. Ya udah nanti besok pulangnya, nggak boleh hari ini. Ternyata ya terus. Oke. Dan berapa lama itu bang? Itu sekitar, kalau seingat saya di polsek itu sekitar 2 bulan mas. Polsek 2 bulan. 2 bulan terus lari ke kejaksaan, terus ya sampai akhirnya ke lapas. Dan
sebenarnya di Polsek akhirnya pun dalam beberapa hari ke sana saya juga udah mulai tahu, oh ini udah terus kayaknya nih. Terus ternyata Mas. Di situ mulai ya udah akhirnya terus, nah itulah singkat cerita saya akhirnya sampai ke lapas di salah satu lapas di Jakarta di situ Mas. Di lapas berapa lama? Tadinya tuntutannya tuh sampai merubah pasal sih Mas. Tuntutannya tuh hampir 9 tahun, cuman ya keluar biaya banyak, orang tua, keluarga, ya akhirnya kita zaman berapa bulan, 6 bulan sampai sidang itu dapatlah 9 bulan. Oh 9 bulan. Ya, Oke. 9 bulan. Nah di situ saat keluar, yang awalnya memang kita bandel dulu, bandel minum, ya maling kecil-kecilan lah di kampung, di tempat teman-teman, ya pokoknya begajulan gitu. Setelah keluar dari lapas tuh bukannya malah tambah bener Bang. Oke. Malah semakin merajalela. Nah saat keluar dari lapas itu saya ngerasa tidak bisa kerja, ngerasa tersisihkan mungkin. Oh ini ya udah punya catatan buruk ya. Betul. Nggak bisa bikin apa namanya SKCK itu ya. Betul, di mindset saya, wah ini nggak bisa apa-apa nih, terus mau kemana nih, mau gimana nih. Ya, ada salah satu keluarga juga, abang saya punya angkutan umum di Kota Bekasi itu, akhirnya ya udah saya narik tuh awalnya sebelum terjun ke jalanan yang lebih parah lagi, awal masalah saya narik angkot. Dalam perjalanan narik angkot itu semakin liar Mas, banyak teman-teman di jalanan yang lebih parah lagi, jadi terkontaminasi minuman sama narkoba ya, dan lain-lain yang lebih parah lagi di situ. Oke. Nah pertama kali kena tuh apa tuh Bang? Masalah kenakalannya tuh di luar. Kenakalannya sih awalnya setelah keluar dari lapas itu Mas ya. Setelah keluar dari lapas narik angkot, kerjaannya berantem aja tuh Mas. Oh berantem. Minum hari-hari, minum, nggak pernah lepas dari minum, berantem ya biasa di angkot, cari setoran, berantem, gesekan di jalanan. Setelah turun angkot pun kita minum lanjut, pemalakan di pasar-pasar, sopir-sopir angkot teman-teman pun kita palakin untuk minum hari-hari kayak gitu aja Mas. Ada yang ini nggak? Ada yang coba ngelawan nggak waktu Bang Iwan beraksi itu? Kalau yang coba ngelawan banyak, saya sering berantem duel itu sama sopir angkot, sama teman-teman di pasar, sama preman di pasar itu sering Mas. Dari situ mungkin tambah lama tambah diperhitungin saya di situ Mas. Oke. Nongkrong malak-malakin sopir angkot yang lain, hampir setiap hari cuma buat minum, buat mabuk-mabukan. Terus di satu pasar itu juga karena banyak pedagang-pedagang tuh Mas, saya minta segala macam itunya, saya tinggal ambil aja Mas. Nah, terus ada lah, mungkin kan di pasar itu kan ada yang mengelola dulu kan, ada ormas segala macam mengelola. Sering seperti itu ya, saya akhirnya bentrok juga sama ormas tuh Mas. Oke. Sempat saya dipukulin sama orang-orang ormas di satu tempat itu. Tapi nggak menjadi kendor, saya makin jadi. Pokoknya berantem kalah, besok saya mulai lagi, berantem kalah, besok saya hadapin lagi. Jadi nggak pernah mau berhenti gitu, nggak pernah kapok. Oke. Seringnya malak minuman gitu, malak uang di angkot gitu sama pedagang-pedagang di pasar. Suatu hari mungkin dari pengelola angkutan umum itu, dari Polsek, dari Ormas juga udah mulai gerah nih dengan keberadaan saya. Akhirnya dipanggil lah sama beberapa instansi itu, kayak ada pokoknya dari pengurus angkot lah, kayak Dishub, Organda, dan ada dari instansi kepolisian juga. Dari situ saya dikasih tuh Mas untuk menjaga keamanan angkutan tersebut yang jumlahnya hampir 100 angkutan di situ. Saya dijadi keamanan lah di situ. Dalam arti kalau ada yang malak lagi, kalau ada yang keributan, saya yang bertanggung jawab di situ. Terus Bang Iwan dapat uangnya dari mana? Jadi satu angkot itu bayar sama saya 3.000 per hari Mas. Per hari. Iya. Oke, setoran tuh ya. Setoran sama saya. Nah, semakin dari situ saya semakin gila ibaratnya. Udah tambah gampang lagi cari duit. Jadi ya hari-hari ya sekitar 250 tuh lain dapet tanpa capek-capek. Iya. Jadi kalau teman-teman di angkot ada yang berantem, saya yang ngurusin. Bahkan juga ada mobil ditangkap masih dalam wilayah trayek ke situ, saya yang ngurusin, karena nanti tiap bulannya juga saya ada
setoran juga Mas. Oke. Ada setoran ke instansi-instansi Iya, yang iya, lain iya, itu. iya. Ada Oke. beberapa oknum-oknum yang tiap bulan saya harus kasih. Berapa tuh Bang kalau boleh tahu? Kalau besarannya mungkin ada beberapa oknum ya Mas ya. Saya sebutnya oknum. Iya. Dari 2 wilayah itu ya kurang lebih satu oknum itu ada yang 300, ada yang 500 per bulan. Oke, oke. Nah, sementara pendapatan Bang Iwan sendiri sehari? Satu hari itu bisa kalau angkot, anggaplah angkot di sana ada jumlahnya sekitar 100 tapi dipukul rata 90 kali 3.240 Mas. Oke. 240 dikali 1 bulan. 1 bulan ya, ya, ya. Wah, lumayan juga itu. Lumayan di situ. Dari situ tambah tuh semakin jadi wilayah yang tempat saya ambilin retribusi angkot situ, dari situ semuanya semakin jadi Mas. Jadi ada ruko-ruko di sekitaran situ, akhirnya jadi wilayah saya semua Mas. Oh, meluas nih. Parkirannya, keamanannya, sampai retribusi apapun masuknya ke saya. Kalau ada yang pedagang mau dagang di trotoar wilayah tersebut, bayarnya sama saya. Makin banyak pemasukan. Misalnya kayak contoh ada pedagang pecel ayam mau dagang di trotoar sini. Saya pintain pertama ya 3 juta, nanti bulanannya 500. Itu masuk kantong pribadi. Oh, Yang penting saya ngamanin. Kalau ada yang malak, ada yang minta, bilang aja, Bang Ambon, aman. oke. Itu pun setiap hari udah tambah lagi tuh pemasukan. Akhirnya ya cuma kerjaannya tambah mabok. Oh, happy aja terus setiap hari ya. Happy aja terus Mas, kerjaannya terus. Oke, lanjut. Iya, nggak berhenti di situ aja. Bahkan beberapa tahun kemudian saya ambil alih itu semua Mas. Jadi angkot itu kepengurusannya malah saya jadi ketua pengurus angkot tersebut. Oke. Seluruh yang tadinya saya cuma dapat beberapa hari full 1 minggu itu punya saya semua. Dan semakin luas juga teritori saya di situ. Oke. Yang parkiran masuk tiap harinya ke saya. Keamanan bulanan, ada dealer mobil besar di sekitaran situ ya. Kurang lebih kalau di total itu 1 bulan bisa ada sekitar 15 juta. 15 juta. 15 juta. Gede juga Bang. Dari situ ya semakin duit banyak, semakin mabok. Ya tambah parah lah kejadian. Berarti Bang Iwan udah punya rumah dong waktu itu ya? Kalau enggak, saya masih tinggal sama orang tua. Oh, masih tinggal sama orang tua. Tinggal orang tua. Cuman saya nggak pernah selama pas habis keluar dari lapas tadi, saya kos sendiri Mas. Oke. Nggak pernah pulang walaupun rumahnya nggak jauh dari situ. Nggak pernah pulang. Tinggal juga bareng ya. Di samping itu ya duit banyak, happy terus, diskotik, terus perempuan, semakin jadi tuh Mas. Oke. Ya kalau biasanya kan ada pengamen jalanan, terus anak jalanan yang ABG itu, ada perempuannya tuh, ya pengamennya bukan yang kotor, bukan yang anak pang kayak gitu, ada anak jalanan yang mungkin cuman dia broken home gitu. Adalah teman-teman anak-anak parkiran yang bawa itu harus ke saya dulu Mas. Perempuan ABG anak-anak itu harus ke saya dulu kalau mereka pada masih mau main di sekitar situ atau sekedar nongkrong cari uang di situ, harus laporan dulu sama saya. Oh, laporan. Sekedar laporan aja nih. Sebenarnya nggak sekedar laporan, dia bawa perempuan, ya teman yang bawa itu saya suruh pergi dulu, perempuannya itu saya ajak. Oh, gitu. Kalau dia nggak mau sama saya, ya dia nggak boleh di situ lagi kayak gitu Mas. Oke, terus akhirnya mau? Akhirnya mau setiap ada perempuan yang dibawa ke situ harus sama saya dulu. Oh gitu, oke. Itu nggak ada perlawanan dari si dia nih, perempuan ini ya? Rata-rata sih nggak ada Mas. Nggak ada ya? Bahkan saya juga kasih duit. Pokoknya kalau ada apa-apa di sini, mau minta apa-apa, mau makan apa-apa, bilang aja sama saya gitu. Oke. Mau ambil uang di parkiran sini, tinggal ambil aja. Minta aja suruh Bang Ambon, bilang kayak gitu. Artinya berarti jaringannya Bang Ambon ya udah luas juga nih. Semakin luas ya. Semakin luas. Nah, dari perjalanan Bang Ambon itu waktu masih aktivitas itu ya Bang, kan udah main perempuan juga nih, artinya diskotik. Perempuan berarti waktu itu nggak bayar lah ya, bisa dibilang ya. Hampir nggak pernah gitu ya. Nggak pernah. Nah, nggak kepikiran untuk membangun sebuah keluarga waktu itu Bang?
Kalau waktu itu belum Belum ya. nggak kepikiran. Malah emang ya termasuk saya telat nikah gitu. Hmm. Nggak kepikiran, pokoknya pikirannya senang terus aja Mas. Nah, nikah di umur berapa Bang Iwan? Saya nikah di umur 33 kok, 33. Masih jadi preman? Masih jadi preman, nikah, itu pun pacaran cuma sebentar, langsung nikah sama istri saya yang sekarang, istri yang paling, ya buat saya ini istri yang paling sabar. Oke, ketemunya di mana itu? Ketemunya di diskotik dan juga di studio tato Mas. Oke, masih di daerah sekitar situ ya. Masih sekitar Jakarta. Dia nggak takut nih waktu pertama kali kenal sama Bang Iwan? Biasanya sih anak-anak seperti itu malah seneng Mas. Oh gitu. Didatengin sama orang yang mungkin sudah dikenal, nggak takut. Nggak takut ya. Jadi waktu kenal sama dia, ketemu ya nikah lah. Ada prosesnya dalam jangka waktu berapa lama? Enggak, hampir kurang lebih setahun Oke, baru kita nikah. nikah. Nikahnya itu pun gimana ya? Saya datang ke rumah orang tuanya saat mau ngelamar dia aja, nggak ada yang tahu, keluarga saya pun nggak tahu. Hmm. Keluarga saya nggak tahu, akhirnya saya nikah sama dia. Ah, udah, yang lebih ekstrimnya lagi mungkin menurut saya ekstrim ya. Dan juga saya banyak dosa sama si istri saya yang sekarang ini. Selama nikah sampai 3 tahun sampai kejadian akhirnya saya mengalami kecelakaan yang sampai membuat mata saya buta total. Banyak dosa sama dia Mas. Oke. Jadi selama 3 tahun itu kurang lebih perjalanan dari nikah sampai mata saya dikasih musibah, itu saya nggak pernah namanya mencolek dia sedikit pun Mas. Wah, Boro-boro saya tidur sama dia selama 3 tahun, nggak pernah saya sentuh. malam pertama? Nggak ada malam pertama. Membungkit sebelum, maaf kalau bukan malam pertama, malah sebelum hari H kita udah coblos duluan Mas. Oke. Ya. Jadi sebelum nikah tuh memang udah coblos duluan. Udah coblos duluan. Ya, picip. Tapi itu pun ya termasuknya, ya ini mungkin juga sedikit pelajaran mungkin buat temen-temen yang menonton podcast nih Bang Ale ini. Nggak semuanya tuh perempuan-perempuan di jalanan tuh yang tatoan, yang bebas kehidupan malamnya, mau kemana ke diskotik itu bisa diapain aja Mas. Ternyata enggak. Termasuk istri saya itu Mas. Oh. Itu berbulan-bulan saya sama dia itu, ya ibaratnya saya udah kasih kontrakan, saya bayarin berdua sama temannya. Ya saya bayar lah pokoknya hidupnya itu setiap hari. Tapi saya untuk bisa nyoblos itu sama dia nggak pernah dikasih Mas, walaupun udah berduaan, nggak pernah mau. Dia nggak pernah mau. Kenapa nggak Bang Iwan paksa aja? Sudah sering paksa, cuman ya saya juga masih ada sedikit sisi kebaikan. Nggak terlalu maksa kalau sama dia. Maksa walaupun saya dalam keadaan mabuk, dia nggak mau, ya cuma gitu aja. Berarti luluh lah ya. Iya luluh. Pernah dalam satu kejadian di studio tato, kita udah mandi berdua nih Mas, sudah bugil. Oke. Udah bugil, saya pun ya namanya laki-laki Mas. Udah kencang banget nih. Minum juga. Dia lagi mandi, saya masuk. Dia kan udah bugil, saya pun masuk. Langsung saya buka baju, saya pura-pura mandi, dia cuma mandep belakang aja. Saya paksa nggak pernah mau, dan itu pun nggak dapet di situ Mas. Nggak bisa. Nah itu mungkin ya salah satunya ya, ternyata perempuan-perempuan yang malam itu yang cuman happy aja belum tentu juga tanda kutip gitu mudah. Oke. Nah itu kan sebenarnya berdua udah sama-sama bugil ya Bang. Iya. Kok bisa nggak dapat? Dianya melawan atau gimana nih? Melawan sih enggak, nolak aja. Oh, dia nolak. Apaan sih Bang? Enggak, udah saya peluk, dia berontak aja. Saya pun juga enggak kasar, dalam cuman berusaha, tapi ya dia nolak, akhirnya saya nyerah juga. Oke. Nggak sampai harus maksa harus dapat gitu ya. Sampai dapat. Nah, waktu dapatnya Ya karena memang saya bayarin kontrakannya, dia berdua tinggal sama teman-temannya, kumpul-kumpul terus di situ, tempat saya minum juga di situ kan. Ya, lama-lama dapat juga Mas. Oke. Nah, sebenarnya kan banyak nih perempuan yang Bang Iwan bisa manfaatin waktu itu ya. Banyak. Kenapa Bang Iwan memilih dia untuk dijadikan istri?
Kalau dibilang mungkin bisa dibilang apa ya? Jodoh kali Mas. Oke. Jodoh. Ada feel yang beda atau gimana Bang? Ada feel yang beda juga. Ada feel yang beda. Kayaknya nih ya nggak. Salah satunya dia. Biasanya yang lain-lain mudah gitu Mas sama saya, mudah gitu. Nggak sampai saya harus maksa atau gimana. Dapat aja gitu. Nah perempuan ini yang agak susah. Agak susah. Jadi dari situ saya lihat, oh nggak semua perempuan yang di dunia malam ini dia bebas, dia minum, dia diskotik, dia nggak pernah pulang ke rumah orang tuanya, bukan karena dia pengen, ya intinya sih cuman karena broken home aja Mas, keadaan mungkin di rumahnya. Dan itu pun saya juga taunya setelah sudah menjalin pernikahan dengan dia, oh ternyata memang orang tuanya kurang bersahabat dengan dia sendiri, makanya dia pelariannya dia main, dia nongkrong, dia ke diskotik, cuma itu aja. Tapi untuk yang macam-macam sampai berhubungan sampai badan gitu dia nggak pernah. Oke, dia nggak kotor lah ya. Dan saya pun dapatnya itu ya alhamdulillah masih perawan Mas. Makanya sampai akhirnya saya bersedia nikah juga, akhirnya ya sudahlah saya nikahin. Pertanyaannya, setelah menikah kenapa nggak pernah disentuh? Itu dia, saya juga bingung. Saya bingung. Mungkin yang dibilang rumput tetangga lebih Hijau. bagus, lebih hijau, mungkin gitu Mas. Oke. Artinya setelah menikah Bang Iwan tetap nih di luar ya? Di luar hampir setiap hari, Hampir bahkan setiap hari. hampir setiap hari. Saya pernah. Ya jadi kan ada di kontrakan itu saya kontrakin tuh. Nah, di situ kontrakan ada banyak, di situ bebas tuh Mas. Oke. Bebas semua orang-orang yang belum menikah, yang mau pacaran apa bebas di situ. Bahkan di situ akhirnya saya kelola juga tuh. Kontrakan di situ punya adalah orang Cina di situ, akhirnya saya kelola di situ. Nah, di situ ada orang kayak di golf, ada orang yang kerja di SPG. Nah, terus ada yang juga bawaan LC juga di situ. Nah, di situ semua saya pakein Mas. Padahal itu kontrak memang tempat saya gitu. Saya punya wilayah di situ. Tapi sama istri kontrak di situ? Sama istri kontrak di situ juga. Istri tahu nggak? Enggak. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Daerah mana Bang kontrakannya? Bang Angga kayaknya mau pindah kontrakan ya? Boleh juga, tapi Nggak. Boleh. tapi sekarang kayaknya udah nggak ada Mas. Oh, udah nggak ada ya? Nggak ada, udah ditutup. Udah ditutup. Jadi istilahnya kalau ada orang datang itu yang mau ngontrak di situ harus laporan dulu sama saya. Oke. Saya udah ibaratnya dikasih amanah sama si orang Cina tersebut itu. Untuk menjaga lah ya. Jaga pokoknya yang penting aman di sini. Mau orang itu datang rame-rame, mau apa, mau main judi, mau mabuk, mau pada bebas di situ. Pokoknya taunya ada Bang Ambon di situ. Nah, jadi di situ saya punya kesempatan tuh Mas, yang kayak di golf, yang SPG. Kalau saya deketin nggak mau, ya saya ramein. Atau diusir gitu ya? Atau saya usir, dan teman-teman cowoknya juga pun nggak boleh dateng, nggak boleh apa. Kalau udah bisa kena sama saya, baru. Bang Angga jangan alasan kenal sama Bang Ambon ya, nggak boleh. Ntar dia main sendiri ke situ, terus gue temennya Bang Ambon nih, nggak boleh ya Bang. Sekarang udah nggak ada mungkin itu, udah mungkin udah lama banget. Oke. Nah di situ tuh itu yang sama perempuan dalam perjalanan itu juga saya pernah menjalin hubungan sama, gimana ya, dia sudah punya suami gitu. Suaminya lebih tua. Suaminya lebih tua, kita deket, akhirnya kita menjalin hubungan apa ya namanya Mas ya? Apa nih? Hubungan terlarang. Hubungan terlarang. Dia punya suami, cuman suaminya lebih tua Mas, lebih tua hampir 20 tahun sama dia. Oh jauh ya. Nah, saya dekat sama dia, kebetulan duitnya juga banyak. Si perempuan ini. Oke. Akhirnya kita menjalin hubungan tuh sama dia sampai 3 tahun, mungkin 2 tahun juga lebih, 2 tahun lebih lah. Sementara istri sendiri nggak pernah disamperin ya? Tidak pernah disamperin. Ya paling saya kasih duit pulang. Saya juga jarang pulang ke rumah. Gitu. Tapi istri kan tahu ya Bang Iwan ini siapa ya? Tahu. Oke. Dan dia nggak pernah nuntut gitu, misalnya Bang, kok nggak pulang-pulang, kenapa gitu? Nggak pernah nanya? Enggak. Pernah, kalau telepon sih masih sering telepon. Pulang nggak hari ini? Paling kayak gitu. Oke. Itu sabar juga sih istri ya. Tapi kan istri nggak tahu ya Bang Amin begitu ya. Kalau maksudnya nggak tahu nih Bang Amin ternyata make sana sini nih.
Tapi sering ketahuan. Oh, sering ketahuan. Sering ketahuan di kontrakan itu pun saya pernah digepin sama dia, maksudnya Iya, dipergokin. dipergokin sama dia. Saya kalau itu dia udah saya bawa pulang ke rumah orang tua saya tuh. Oke. Nah, saya semakin bebas tuh di wilayah kontrakan situ. Saya nggak pulang, saya nginep di rumah. Ada yang ngontrak di situ perempuan juga mas. Saya nginep. Itu juga bukan pacar tapi saya udah bisa ngapain aja sama dia. Karena mereka semuanya mungkin terpaksa, takut gitu. Iya. Oke. Ya di satu hari kejadiannya saya nggak pulang, pagi-pagi saya lagi bugil berduaan mas. Oke. Lagi bugil berduaan, malamnya sih itu udah permainan dari semalam tuh. Oke. Udah dari semalam ketiduran lah, nggak pakai baju, sehelai pun nggak pakai, cuma pakai selimut aja di ruang tamu. Nggak tahu kenapa pagi-pagi ya itu pintu nggak terkunci mas. Sama si perempuan itu juga masih di sebelah saya, sama dalam keadaan bugil. Istri saya masuk, Oke. ketok-ketok langsung buka pintu, saya kaget. Astagfirullah katanya. Papa ngapain? Pulang nggak? Cuma gitu mas, istri saya. Ditungguin nggak pulang nggak sekarang, ngapain di situ? Saya malah marah ditanya begitu, padahal sebenarnya saya malu itu. Pas saya lihat juga, ya Allah, bugil gini. Nah si perempuan tuh langsung lari ke kamar mandi. Oh, si Istri perempuan saya ini. cuma di depan pintu aja. Oke. Astagfirullah, Papa pulang nggak? Saya malah balik marah ke dia, ngapain sih lu? Pulang, ditungguin dari semalam. Ya udah sana pulang duluan. Udah sana pulang. Udah saya gituin aja. Oke. Tadi pulang duluan. Gak lama saya ya pakai baju rapi-rapi ya pulang. Berarti selama berapa 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun itu nggak pernah disentuh, belum punya anak juga berarti ya Bang? Itu udah punya. Oh, itu udah punya anak? Sudah punya anak. Oke, berarti ya jarang pulang, sekalinya pulang main lah gitu sama istri ya? Enggak. Kalau yang pas abis nikah. Jadi kan tadi kan saya main sama istri itu Sebelum nikah, oke. sebelum nikah. Itu jadi? Jadi Oh, kita oke, nikah. Oke. Nah setelah nikah selesai ijab kabul itu pun saya udah nggak pernah nyentuh dia sampai 3 tahun. Artinya anak juga nggak pernah ketemu dong? Kalau anak ketemu ya Ketemu. karena deket ya mas, kadang pulang 2 hari 3 hari pulang. Oke. Nah itu udah saya pindahin dia ke rumah orang tua saya. Oke. Nah, setelah apa ya? Saya panggilnya Bang Ambon aja biar enak deh. Boleh mas, apa aja. Bang Ambon menjalani itu semua, ya udah menguasai wilayah itulah, udah punya nama, udah kepuasan juga dapat, uang dapat, istri udah punya. Akhirnya gimana nih ceritanya Bang Iwan bisa mendapatkan hidayah? Ya pas hidayah itu saya pas kita pergi ke, setelah cerita sedikit yang sebelum hidayah ini, saya dapat mobil ya, saya dapat mobil, boleh hasil dari dibilang curian lah. Dapat mobil kita jual, terus uangnya itu saya bawa tuh, ajak teman-teman ke Bogor, ke atas lah. Oke. 2 hari 2 malam. Nah di situ kita full tuh mas, full itu dari barang-barang yang haram, yang jenis apa aja ada kita bawa, termasuk minuman yang memang favorit saya, dibilang lah hampir setiap hari, nggak pernah nggak minum gitu. Itu kita bawa semua, dari minuman yang dibilang ada anggur, ada vodka, ada berbagai jenis minuman, bahkan ada minuman oplosan. Oke. Oplosan kita bawa juga karena saya juga pernah jadi keamanan orang yang jual minuman oplosan itu selama bertahun-tahun. Di satu waktu itu saya minta pesan sama dia kan, tolong bikinin gua minuman yang paling keras, saya bilang gitu. Gimana bang, yang biasa dijual apa enggak? Kalau bisa dikerasin, saya bilang gitu. Lebih keras lagi, alkoholnya tambahin. Itu kan oplosan bang. Dibikin lah sama dia yang paling keras itu. Kita bawa, itu udah berbagai jenis minuman. Narkobanya juga ada, yang ganja, yang obat. Jalanlah kita ke atas di villa itu, kita cuman kerjaannya pesta gitu aja, ngabisin uang yang boleh saya dapat dari mobil curian itu. Oke. Ya yang tadi saya pernah bicara juga sedikit di luar, yang uniknya ada sekitar 12 orang itu. 12 orang itu semua memang mabok, semua mabok. Ada perempuan juga, kita bawa perempuan juga kalau nggak salah, saya ingat saya 3. Dan termasuk ada yang selingkuhan saya, yang suaminya itu Oke, yang tadi. Yang tadi itu dia ikut juga di situ. Kita berangkat 3 mobil dari sekitar 12 orang, 3 orangnya cewek jadi 15, itu semua
yang cowok terutama ya pakai pakai barang-barang haram yang kita bawa itu semua. Yang uniknya saya itu yang full mas. Kita misalkan contoh, nggak apa-apa ya saya ngomong narkoba itu. Ya ada ganja, ada obat-obatan, itu saya pakai semua. Minumnya pun dari yang oplosan, dari yang ada merek, itu saya minum semua. Oke, jadi artinya semua ditenggak nih. Full sama saya. Oke. Nah, yang teman-teman lain ada yang minum, tapi dia nggak pakai. Ada yang pakai ganja, dia pakai sabu, tapi nggak minum. Dalam 2 hari itu hampir dua kali 24 jam itu kerjaannya gitu aja. Oke. Nah, singkat ceritanya ya pesta terus sampai pulang pun sore hari mas, pulang sore. Udah tuh kita udah selesai cuci mobil boleh pinjam kita pulangin. Saya pulang ke rumah tuh ke istri saya nih. Oke. Pulang ke istri saya sore, seingat saya sore sampai malam tuh udah saya mandi. Kalau dibilang masih dalam keadaan mabuk, memang saya tiap hari mabuk. Cuman mabuknya saya tuh nggak pernah sampai seloyongan atau rusuh atau gimana, nggak. Saya memang konsumsi itu tiap hari, tapi saya masih bisa kontrol mas. Karena memang udah kecanduan aja mungkin ya. Tidur tuh mas, pulang sampai pagi. Dari malam sampai pagi pulang. Pagi-pagi bangun disediain sarapan tuh sama istri. Kan tidur lagi sampai siang, sore bangun sore makan. Tidur lagi. Nah malam berikutnya tuh mas. Mas Andi, malam berikutnya mulai nggak enak. Mulai kayak ngerasa dada kok sesek nih. Dada mulai sesek. Terus kata istri udah pucet lah katanya. Kulit udah pucet, mata celong. Kata istri saya nih kayaknya udah nggak beres nih pak. Kamu udah kelihatan pucet banget. Saya juga udah mulai nggak enak tuh mas. Udah mulai meriang terus kayak apa ya, mati rasa lah. Oke. Udah mulai agak-agak sesek. Akhirnya saya ke klinik tuh mas. Klinik deket rumah. Masih bisa bawa motor berdua sama istri saya. Ke klinik, datang ke klinik itu. Awalnya kata dokter, wah bang ini kayaknya udah bahaya nih bang, tensinya udah nggak teratur, terus ya pokoknya kayak tadi udah pucet matanya, udah kosong. Nah dokter tadi nyaranin bang kayaknya langsung ke UGD aja nih bang, bahaya nih katanya, kayak keracunan. Nah, saya di situ masih ibaratnya masih kayak biasa ini mah. Iya. Paling juga efek-efek yang kemarin nih Ngedrop lah gitu. drop lah. Ya udah dok, saya bilang kasih obat aja dok. Wah saya nggak bisa mas katanya. Saya paksa lah dokternya tuh di klinik itu, akhirnya dikasih obat. Cuma kata dokternya nanti kalau bahaya, kalau kurang enak langsung ke UGD aja. Pulanglah mas saya. Itu masih naik motor tuh sama istri saya yang bawa. Pulang ke rumah sekitar beberapa jam habis minum obat semakin nggak enak mas. Oke. Sekitar jam 11-an malam mulai seseknya parah. Udah nggak bisa napas, baru tuh istri udah panik. Ada abang juga di rumah, kan saya di rumah orang tua saya, ada abang. Langsung lah kita sepakat bawa aja ke rumah sakit. Nah saya udah tambah parah tuh, kayak udah nggak ada napas, udah tolong udah nggak kuat nih saya bilang. Akhirnya kita naik Grab tuh mas, naik Grab bawa ke rumah sakit di sekitaran Taman Mini, ada rumah sakit Ridwan di sana. Nah dapat Grab itu saya ingat itu juga mungkin dia penyelamat saya juga tuh mas. Si Grab itu cewek, yang bawa mobil cewek pakai kerudung. Itu saya di dalam mobil udah nggak ada napas mas, kayak gimana ya, kayak ikan ditaruh di darat kelepek di dalam mobil udah. Ya tolong mbak cepetan mbak. Iya mas, untung itu sopir Grab yang cewek itu memang jago. Saya ingat saya cepet dia bawa mobil ya, mungkin malam juga ya, jam 11 ya mas. Tadinya mau ke Asrama Haji nggak jadi, langsung lari ke rumah sakit Ridwan yang ada di Taman Mini. Sampai rumah sakit, buka pintu mobil UGD, saya langsung jatuh. Langsung jatuh, udah nggak sanggup lah, udah nggak kuat gitu, nggak ada napas sama sekali. Pakein oksigen nggak keluar juga tuh mas. Dipakein oksigen saya nggak berasa. Di situ udah teman-teman yang lain juga udah dikabar-kabarin tuh sama istri sama abang saya, udah mulai pada datang tuh. Saya di UGD itu masih kelabakan saya mas. Sampai dokter pun udah dia sampai gak berani sama teman-teman yang ngehandle tuh, oksigennya dibawa lagi, dikencengin sampai diputer, sampai kedengeran di kuping saya tuh suara oksigen kenceng, kayak gitu. Tapi nggak masuk mas. Ngamuk-ngamuk saya di situ. Wah ngamuk-ngamuk, sumpah serapas. Bahkan saya dibilangnya saya mukul dokter atau perawat di situ gitu. Saking udah nggak ada napasnya, akhirnya nggak tahu sampai di mana. Mungkin saya disuntik atau gimana. Saya diikat di kaki kanan kiri. Tangan kanan kiri sama kaki. Udah tuh saya nggak sadar, masuk ICU tuh mas.
masuk ICU selama kurang lebih hampir 1 kali 24 jam. Di satu waktu saya sempat sadar dikit, saya bangun nih udah penuh nih alat-alat semuanya di sini, udah nggak ngerti alat apa, sampai di kemaluan tuh ada pakai alat apa juga tuh. Udah tetap dalam keadaan terikat tuh. Itu pun masih nggak ada napas, Mas. Oke. Sempat saya sadar tapi masih ngap-ngapan. Wah, ya Allah, saya udah nggak kuat di situ, Mas. Sampai saya panggil suster di situ. Sus, tolong, ada yang datang tuh. Ya, Pak, kenapa, Pak? Sus, tolong sus, kencengin ini sus, oksigennya sus. Pak, sabar Pak, ini udah kenceng. Saya nggak masuk juga sus. Saya berasa nggak napas. Tapi demi Allah, Mas, memangnya saya rasain itu, saya nggak napas sama sekali. Cuman masih dikasih hidup. Akhirnya saya bilang sama suster, sus tolong sus, ini dicabut aja sus. Tolong sus ini. Saya kalau mungkin nggak diikat, itu selang oksigen saya cabut sendiri, Mas. Udah nggak kuat ngerasainnya. Udah benar-benar nggak kuat, kayak disiksa. Saya minta tolong sus, cabut sus, nggak dicabut juga. Ya selang berapa lama saya nggak sadar lagi tuh, Mas. Oke. Berapa waktu kemudian saya sadar lagi, saya panggil istri saya tuh, mah saya panggilnya mama dulu, Mas. Iya. Saya panggil mah, ternyata istri saya itu mungkin semalaman ya, jagain saya di ICU, di bawah kasur, di bawah ranjang rumah sakit itu. Wah, Pak, katanya istri saya udah sadar, udah itu udah lumayan tuh. Napas sudah mulai agak normal, cuman masih sedikit sesek. Tapi sudah dapat tuh, Mas, berasa oksigen masuk. Oke. Cuman pandangan mulai gelap. Mulai gelap, saya bilang sama istri saya, "Pak, ini di rumah sakit ya. Kok gelap ya? Apaan, Pak, ini terang banget di ICU," katanya. "Terang, coba nyalain lampunya." "Enggak, ini udah terang banget." Nah, di situ istri saya panik tuh. "Gelap banget, Mah, ini." "Itu mata kamu kebuka kok." "Ya, tapi sih udah gelap semua tuh, Mas." Yang mungkin ada masih apa? Saya ingat saya tuh kayak benang kusut tuh, warna-warni kuning, hijau, merah. Tapi itu aja yang saya lihat kusut gitu. Selang beberapa waktu hilang tuh, Mas. Oke. Pure gelap semua. Istri saya panggil suster atau dokter gitu. Akhirnya nyamperin, diperiksa, saya nggak, udah gelap lah. Diperiksa, dibukain mata saya tuh. Ya udah nggak tahu lah, saya ngobrol sama keluarga. Besokannya mungkin terus saya udah nafas sudah normal tapi masih pakai oksigen. Kita pindah tuh, Mas, ke ruang rawat. Udah masa kritis kayak tadi bilangnya, udah selesai. Pindah ke ruang rawat. Di ruang rawat itu ya udah saya berasanya udah gelap semua. Di situ pemeriksaan, ada spesialis mata lagi, terus kita ke ruangan spesialis mata, langsung di situ dibilang ini syarafnya udah hancur katanya, akibat efek racun yang semalam, yang beberapa waktu lalu dikonsumsi gitu katanya. Untungnya nih kata dokter nih, Mas, yang dokter spesialis mata, mungkin pasien ini si abang nih katanya badannya bagus. Kalau terlambat aja itu datang, mungkin saya katanya udah lewat. Udah nggak ada harapan hidup katanya, karena racun di saya nggak tahu lah di paru-paru atau di mana gitu, udah banyak gitu. Ditanganin sama dokter waktu di ICU itu. Nah, terus naiklah katanya racun itu ke kepala. Yang lemah di urat syaraf mata, kehajar yang di situ urat syaraf mata. Jadi hancur katanya urat syaraf matanya, buta total. Diagnosis dari spesialis mata dokter situ, rumah sakit itu udah rusak parah. Ada saran lagi, mungkin nanti cari spesialis mata yang lebih bagus. Habis itu sih, Mas, pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian kita cari spesialis mata tuh yang bagus, ada di sekitar Rasuna Said, Kuningan, rumah sakit apa tuh, Aini. Situ sama ternyata vonis dokter spesialis mata di situ sama dokter yang di rumah sakit tadi bilang. Ini udah rusak parah, tidak ada harapan malah katanya untuk bisa ngelihat lagi secuil pun katanya. Udah rusak parah. Tapi itu nggak dikasih tahu ke saya, cuman ke istri saya sama keluarga yang lain. Pulang ke rumah ya saya cuma dikasih tahu sabar Min katanya. Udah nih, kasih obat minum. Nah di situ tuh saya sudah mulai putus harapan tuh, Mas. Ya Allah, saya bilang, Ngata nggak bisa ngeliat kayak gini, nggak punya orang tua, saya nggak bisa kerja lagi. Sudah mulai drop di situ, Mas. Mental udah, wah, pikiran udah kusut tuh.
selama beberapa minggu, beberapa bulan di rumah itu ya itu mata buta, cuman kita masih tetap ikhtiar Mas, ikhtiar kita pergi lagi ke spesialis mata lain sama lagi hasilnya. Akhirnya keluarga juga sepakat kita cari alternatif sudah sampai daerah Jawa, Sukabumi, udah banyak banget deh puluhan alternatif udah kita cobain. Intinya udah nggak bisa ditolong lagi lah ya soal Sudah nggak penglihatan bisa. mata. Nah, terus gimana Bang Ambon coba untuk menerima kenyataan gimana tuh Bang? Kan sementara gini, Bang Ambon berarti udah gak ada lagi pemasukan nih. Iya, Ya betul, kan, betul. udah diem di rumah Betul. gitu kan. Nah itu tuh masa-masa transisi itu gimana Bang Ambon menghadapinya tuh? Itu dia Mas yang berat saya rasain, itu berat banget ya. Saya mulai mungkin keganggu kali ya, pikiran juga depresi mental. Cuma ya nggak kepikiran aja Mas, ya Allah ini gimana? Nggak punya orang tua, nggak punya pemasukan, nggak punya rumah juga, udah punya anak istri. Nggak bisa tuh Mas berpikir, nggak tahu apa yang saya pikirin itu cuman gimana ya gimana. Belum tahu lah tuh sama namanya. Saya belum sholat malah beberapa bulan. Ya mungkin 1-2 bulan itu belum sholat tuh. Oke. Belum tahu yang namanya sholat. Di satu waktu saya di kamar tuh sama istri di kamar, saya dengar ada pengajian Mas. Ada pengajian entahlah itu di TV atau istri saya setel, itu yang pertama kali saya dengar surat Ar-Rahman. Oke. Nah di situ saya mulai, ya Allah apa gua ngaji aja ya, saya pikir gitu Mas. Dari situlah saya coba belum menghafal sih. Langsung saya bilang sama istri saya, mah mau ambil wudhu, mau sholat. Istri saya kaget tuh, iya Pak, ya udah dituntun tuh. Saya ke kamar mandi tuh namanya buta total, ngerambah terus. Saya mulai ambil wudhu, saya sholat di rumah. Dari situ mulai sholat tuh, belajar sholat sambil yang surat pertama kali saya dengar surat Ar-Rahman, saya bilang sama istri, surat apa sih? Oh surat Ar-Rahman Pak. Distelin sama di YouTube sama istri, dibimbing terus. Akhirnya saya hafalin tuh. Mulai di situ saya pertama kali surat yang saya hafal surat Ar-Rahman itu. Alhamdulillah. Nah terus banyak tuh akhirnya saya berusaha dengar pengajian, distelin sama istri di YouTube, dikasih tahu dengar kajian-kajian di YouTube tuh. Nah terus katanya ada yang bilang kan Ustadz kan sholat laki-laki tuh ke musola katanya. Saya berusaha ke musola tuh Mas, ke musola dekat rumah. Ya berusaha sendiri karena nggak jauh lah, cuman beberapa meter. Sholat tuh di musola, sering bolak-balik, sering datang duluan. Nah di satu waktu pas kira-kira habis subuh itu sudah jalan 3 bulan tuh Mas. Sudah jalan 3 bulan. Habis sholat subuh dari musola saya masuk ke rumah, ada ruangan tengah, saya duduk di bangku, di bawah bangku saya lagi ngelamun. Nggak tahu saya mikirin apa, tiba-tiba ada lewat bayangan di depan saya. Saya pikir memang selama ini saya sama sekali nggak ada penglihatan apa-apa. Ada bayangan lewat depan saya. Wah, ada bayangan, tapi kedengeran suara orang. Oke. Pas saya dengerin lagi kayak ponakan saya nih. Ponakan saya kan ada deketan rumahnya tuh, kakak saya. Ponakan saya juga sering ke rumah itu. Saya dengar suara dia sih, namanya si Rapli. Saya panggil, "Pi, ya Om, lu tadi lewat depan gue ya?" Saya bilang gitu kan. "Iya Om, coba lu lewat lagi." Dia lewat lagi depan saya. Nah di situ langsung saya sujud syukur tuh Mas. Saya ngelihat bayangan hitam di depan saya. Plus, wah langsung saya sujud syukur situ. Subuh itu sekitar 3 bulanan. Itu mulai ngelihat bayangan tuh. Saya bilang lah ke istri, saya bilang lah ke keluarga. Besokannya langsung kontan saya ke rumah sakit Aini lagi. Yang tadinya dokter bilang udah nggak ada harapan, di situ ada sedikit bayangan yang saya lihat. Dokternya pun hasilnya dicek lagi kaget. Katanya ini berobat di mana? Alhamdulillah nih ada perkembangan katanya. Ya, teruslah dikasih vitamin lagi di dokter itu. Nah dari situ terus mas nambah. Lama-lama saya dapat cahaya. Lama-lama saya bisa lihat bentuk. Bisa lihat bentuk. Cuman saya nggak tahu kayak pintu tuh kayak terowongan. Cuman jarak 1-2 meter lah. Lama-lama bentuknya tuh kelihatan. Solid. Iya terus di depan saya tuh di dinding ada jam bulat. Nah jarak 1-2 meter kelihatan, cuman karena jam itu kan di rumah saya waktu itu putih mas, kelihatan tuh bulatan putih, tapi angkanya jarumnya nggak kelihatan. Sampai saya tegesin, tetap nggak kelihatan. Tapi 2 meter kelihatan tuh jam. Nah, dari situ mas, alhamdulillah mulai dapat cahaya. Nah semakin tambah lagi tuh,
saya semakin alhamdulillah ya Allah mulai dapet lah Mas. Oke, nah, terus untuk mencari nafkah gimana waktu Nah, itu? itu kurang lebih 3 bulan ya, uang yang hasil kemarin waktu saya masih di jalanan juga masih ada Mas. Dan teman-teman yang di jalanan juga itu masih kasih itu Mas. Waktu di rumah sakit berapa juta kita nggak pakai BPJS itu teman-teman pada kumpulin. Ada bos dari sini ngasih berapa juta, terus orang keluarga juga pada, terutama keluarga support kasih. Nah, itu kita masih punya uang itu Mas. Oke. Nah, terus kemudian di rumah itu juga karena udah nggak ada orang tua, di rumah situ juga kontrak, satu rumah itu, kalau rumah asli di daerah Cilengsi. Akhirnya kita di situ kan ada abang saya, ada beberapa abang yang lain, kita sepakat akhirnya kita pisah semua nih. Saya kontrak lah sendiri sama istri, dibayarin tuh sama keluarga tuh Mas. Ada di satu tempat, yang tempat itu tempat saya lahir. Oke. Saya kembali ke situ Mas, ke wilayah tempat saya lahir di Jakarta juga, di Jakarta sini, Jakarta Timur. Saya ngontrak di situ, dibiayain, saya kontrakan dibayarin sama abang saya dibukain usaha. Dibukain usaha jualan warung kopi sama makanan-makanan anak-anak. Dari situ istri jualan warung kopi di pinggir jalan, enggak pinggir jalan sih, di gang, tapi gangnya masuk mobil. Sambil jualan makanan. Ya, di situ mulain kita berkembang. Nah, saya sholat tuh Mas setiap hari, sudah mulain ada penglihatan. Cuman ya gitu, tanggul di jalanan tuh nggak kelihatan, pokoknya nggak ada yang kelihatan, cuman asap-asap kabut gitu aja. Tapi bisa lah ke musola. Ya itu dari situ saya bolak-balik ke musola, dan selama kurang lebih setahun ya dari hasil dagangan saya itu yang pertama dibantuin sama keluarga. Kita bisa bayar kontrakan, kita bisa hidup dari situ. Dan ada juga sih Mas, saya itu yang tadi saya bilang, saya masih dapat yang uang dari parkiran, yang uang dari angkot, yang uang dari uang keamanan per bulan, gedung ini itu masih dapat Mas. Saya kasih kepercayaan sama ada teman di situ. Oke. Jadi tiap bulan saya dianterin tuh Mas. Tinggal berapa juta, teman-teman yang lain udah dibagi, saya masih dikasih. Nah, itu masih bisa juga kebayar tuh buat kontrakan. Nah, seiring berjalannya waktu, tapi tetap hidup saya tuh masih kurang gimana? Masih kurang nyaman sebenarnya, dalam keadaan seperti itu masih kurang nyaman dengan hasil uang itu ternyata Mas. Saya masih kurang nyaman sholatnya sih udah alhamdulillah udah rutin, udah 5 waktu udah dapat, mulai ikut pengajian kesana kesini. Tapi saya masih dapat uang dari jalanan itu Mas. Oke. Nah, saya sering ngomong tuh sama ditanyakan sama guru-guru, ada beberapa ustadz yang sering saya ikut kajian. Termasuk kayak tadi Mas Andi nanya itu kehidupan gimana uangnya. Saya bilang dari situ. Nah, ada orang ustadz yang bilang, "Bang, kalau bisa, kalau pengen sembuh," katanya, "ya sembuh mah milik Allah," katanya, "tapi usahain uang yang dari sana itu jangan diambil lagi." Nah, saya bilang, kalau saya nggak ambil lagi, nah itu juga pas uang saya dibilang nggak mau diambil lagi, itu dalam keadaan hasil usaha saya itu udah mulai nggak jalan Mas. Oke. Buka usaha tuh udah nggak dapat, karena untuk bayar kontrakan sama kehidupan saya bertiga anak istri itu udah habis Mas, dari jualan itu, dan jualan itu pun nggak rame. Sehingga ceritanya habis lah jualan semua, nggak bisa bayar kontrakan juga mulain susah. Saya ngandelin dari pemasukan yang dari jalanan. Iya. Tapi masih kurang enak Mas, kayaknya saya masih kurang nyaman gitu. Saya udah berusaha untuk tobat, untuk udah berusaha untuk lurus Mas. Nah, ada ya guru yang tadi saya bilang itu, katanya kalau bisa tinggalin. Saya pernah tanya, "Loh, ini kan uang halal," katanya. "Parkiran." Ya dijelasin, parkiran kan teman-teman yang parkir dalam keadaan minum, terus itu juga pemaksaan, terus gedung juga ente nggak kerja, nggak ngapa-ngapain tapi dikasih. Nah, singkat ceritanya saya nggak ambil semuanya tuh Mas. Oke. Total saya nggak ambil semuanya, seperak pun saya nggak ambil. Lalu? Dari situ pindah kontrakan lagi, sambil coba buka usaha lain lagi. Udah buka usaha agen minuman, nggak jalan juga Mas. Nggak jalan juga, tapi di dalam perjalanan itu saya semakin ibadahnya alhamdulillah semakin rutin Mas. Oke. Semakin rutin ke musolanya, bisa ajan, mulai menghafal, lama-lama akhirnya awal-awal saya karena di musolah yang tempat tinggal saya dulu itu sebelahan sama dulu yang kejadian pertama tadi, saya pernah Oke. nusuk orang itu. Itu musolanya sampai sekarang sebelahan sama tempat
sama tempat yang dulu itu. Nah di situ kebetulan nggak ada pengurusnya tuh musola, bukan pengurus maksudnya marbotnya. Kalau saya datang ke situ memang banyak ustadz bilang kan kalau sholat itu pertama ya nggak usah sholat di rumah kalau laki-laki, terus ke Musola musola atau ke masjid. masjid. Kalau bisa datang duluan, saya buka pintu, kan bisa ngeraba-ngeraba tuh mas, ngeraba, saya buka pintu, udah hafal pokoknya kalau saya ini bisa karena saya udah hafal. Saya buka pintu, mulai bisa azan, saya cari pahalanya yang besar terus dari situ. Akhirnya dipercaya jadi marbot. Dalam kurun waktu itu saya sambil menghafal juga mas. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang akhirnya bisa dipercaya juga jadi imam rawatib. Terus juga sekarang kadang-kadang kalau Idul Fitri, bulan Idul puasa Adha. itu mau puasa itu saya alhamdulillah sekarang di masjid dapat jadwal ngimamin sama di musola itu juga alhamdulillah sampai sekarang mas. Nah ternyata ya dari situ rezekinya, cuman bukan saya berharap dari ngimamin terus dapat duit, bukan. Ada aja ternyata mas yang nggak tahu dari mana, pokoknya kita dapat aja gitu untuk buat biaya hari-hari kita itu hampir mungkin walaupun nggak ada pemasukan sama sekali, kalau untuk makan, untuk tiba-tiba untuk bayar kontrakan, untuk hidup, alhamdulillah tercukupi. Nah saya pernah di saat udah selesai jadi marbot nih mas, saya udah nggak mampu untuk ngurusin musola itu karena masih keterbatasan penglihatan kan. Saya bilang sama Pak Haji, saya tetap di sini tapi saya udah nggak bisa lagi jadi marbot gitu. Jadi akhirnya saya tetap ngimamin, tetap saya jamaah di situ. Saya berpikir apa ya yang saya bisa lakuin yang bermanfaat untuk orang lain dalam keadaan mata gini. Saya dalam keadaan nggak bisa lihat kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pernah bermanfaat mas. Saya juga pengen nebus kesalahan-kesalahan yang dulu. Di satu waktu saya ada dengerin YouTube gitu, jagal gitu, motong, kayaknya bisa juga nih. Akhirnya saya singkat cerita punya uang tuh, saya ingat banget uang lebaran, uang anak saya lebaran, udah bisa bayar kontrakan, udah bisa bayar, udah buat hari-hari, buat anak juga ada. Saya beli tuh mas golok dengan harga yang lumayan mahal. Dari situ belum bisa motong, tapi saya udah bawa golok itu. Udah bawa golok itu, terus ada yang Idul Adha, ada kiai biasa yang motong di tempat saya itu, saya tawarin pakai golok saya, dipakailah golok saya itu. Nah singkat ceritanya setelah Idul Adha yang itu, kiai yang biasa motong kurban di sekitaran tempat saya tinggal itu, nggak lama dia meninggal mas. Setelah Idul Adha. Innalillahi. Kebetulan saya punya golok itu pernah dipakai untuk motong di tempat saya itu. Singkat cerita lagi, saya pun ada, karena mungkin saya sudah belajar jadi imam, sudah ikut pengajian, bahkan sudah bisa sedikit-sedikit mimpin baca yasin tahlil di rumah, di lingkungan kecil-kecilan gitu mas. Dengan keterbatasannya itu, ada teman yang minta tolong karena dia tahu mungkin saya punya golok, dan saya bilang saya bisa motong. Awalnya kayak gitu. Saya juga awalnya sih belajar juga sambil dalam keadaan mata tertutup, saya diarahin sama guru juga, terus juga dengerin dari YouTube juga. Saya pernah coba pakai kedebong awal-awalnya tuh. Nah kemudian ada teman yang minta akekah. Saya coba pertama kali motong itu kambing 2. Alhamdulillah lancar, di videoin, dimasukin ke grup musola pengajian. Nah, dari situ tiba-tiba masuk Idul Adha tahun depan, Pak Haji bilang, emang bisa Min? Bisa, insya Allah Pak Haji. Dikasihlah kepercayaan saya tuh. Awalnya tuh di situ kambing 17 sama sapi 5 mas. Itu Bang Ambon yang motong tuh ya? Iya, tapi sebenarnya saya nggak dikasih kepercayaan total tuh, karena ya orang DKM itu juga masih ragu nih. Kalau baru ngelihat cuman itu doang. Tadinya saya mau dikasih kambing tuh pertama, cuman simbolis aja 1. Kambingnya 17 1. Nah sapinya udah panggil tukang jagal dari Bogor 5 orang, sudah nginep bahkan sebelum hari H. Cuman mungkin qadar Allah mas. Ada juga yang kiai yang tadi yang motong udah meninggal, anaknya juga lulusan pondok pesantren, dia bisa motong. Tadinya dia sama saya cuman simbolis pertama. Cuman dia nggak datang nih. Akhirnya sudah, amin 1 bisa, ya udah saya selesain tuh semua 17-nya. Alhamdulillahnya lancar mas. Orang pada kaget tuh. Golok lo masih tajam nggak? Insya Allah Pak Haji. Masih mampu? Insya Allah Pak Haji. 3 sapi udah saya selesain mas. Cuman sekali 2 kali udah alhamdulillah. Nah dari situlah kepercayaannya terus mas. Bahkan
3 tahun terakhir saya sudah mulai motong di beberapa tempat pas panggilan. Oke, alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah. Wah, ini kayaknya kalau kita ngobrol nggak cukup sampai 3 jam nih Bang. 3 jam. Soalnya menarik sih Bang, asli menarik. Nah kalau untuk urusan ranjang sendiri Bang Ambon gimana? Aman ya? Setelah pas mata udah buta, belum mulai dapat penglihatan, mulai saya bisa sholat, mulai ikut ngaji. Nah di situ mulai, alhamdulillah istri saya pun sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, artinya nggak harus ngebaca lagi, kayaknya udah tahu lah Kalau posisinya. itu langsung posisinya udah terarah. Oke. Oke Bang Ambon, wah ini asli sih menarik ya. Banyak banget pesan-pesan moral di sini nih. Sampai di sini Bang Ambon ada kesimpulan mungkin dari kisah Bang Ambon, apa yang bisa Bang Ambon ambil pelajaran dari perjalanan Bang Ambon nih? Kalau mungkin dari pelajaran apa ya Mas, di balik kesulitan pasti ada kemudahan kalau kita bersabar. Oke. Itu aja sih Mas. Mungkin ada pesan-pesan dari Bang Ambon nih buat orang-orang yang dulu mungkin ya pernah merasa terzalimi sama Bang Ambon, atau pesan-pesan buat istri juga di rumah mumpung Bang Ambon masih di sini. Ya pesannya sih untuk banyak orang yang dulu pernah saya zolimi, mungkin ini juga sudah balasan dari Allah melalui media ini, melalui Bang Andi. Saya memohon maaf kepada banyak orang yang selama ini saya zolimi, termasuk istri saya terutama. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Itu aja sih Mas. Oke ya teman-teman, semoga siapapun yang pernah ada terlibat dengan Bang Ambon ya tolong dimaafkan lah ya. Siap. Nah, yang sekarang Bang Ambon udah berubah total nih 180 derajat dari preman sekarang menjadi seorang ustadz. Wah, amin. belum bisa dibilang ustadz. Amin. Nggak pernah mondok. Ya saya doakan sih Bang Ambon mudah-mudahan jalannya dikasih kemudahan dan kelancaran ke depannya. Amin. Sama istri juga dikasih ya kelancaran rezeki lah Bang Ambon. Amin. Dan mudah-mudahan juga mudah-mudahan Allah memberikan rezeki Bang Ambon untuk bisa umroh atau naik haji Bang. Amin ya Allah. Oke. Amin. Dari sini ada satu yang saya garis bawahi Bang. Siap. Bahwasannya Allah memang sayang sama Bang Ambon. Di mana? Di saat kejadian Bang Ambon mengalami mabok tadi. Betul. Sebelum Bang Ambon mendapatkan hidayah kan Bang Ambon party lah itu di puncak. Kalau ada orang yang merasa tersakiti atau orang yang punya niat jahat, bisa aja Bang Ambon di situ disikat. Betul Bang. Ya. Tapi Allah melindungi Bang Ambon nih. Alhamdulillah. Hingga akhirnya hati Bang Ambon juga tersentuh kan dan mulai untuk ingin bertobat lah. Betul. Mulai mengaji, mulai sholat gitu kan. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang insya Allah belajar terus ya Bang Ambon ya. Amin, belajar terus Mas. Amin. Oke. Ya sampai di sini mungkin ada lagi mau ditambahkan Bang Ambon sebelum kita tutup? Cukup kayaknya Mas ini. Cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih banyak nih Bang Ambon buat Sama-sama, kisah Mas. hidupnya. Ya Sama-sama. semoga makin istiqomah ke depan. Amin. Oke teman-teman, itulah cerita dari Bang Ambon yang sudah membagikan kisahnya nih, perjalanan hidupnya sama kita. Ambil positifnya, buang negatifnya. Banyak edukasi dari cerita Bang Ambon ini, semoga bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman semua. Artinya, sebesar apapun dosa kalian, sebesar apapun kelakuan kalian, seburuk apapun yang sudah kalian lakukan, jangan pernah merasa frustasi untuk kembali ke jalan yang benar. Oke. Itu aja. Mungkin buat teman-teman juga yang mempunyai kisah unik dan menarik dan ingin dibagikan di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ambon. Sama-sama Bang Andi. Sukses dan sehat selalu Bang. Siap. Salam buat keluarga. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.